Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi bentuk, jenis, dan nilai estetis gerak tari. Kompetensi dasar pada materi ini adalah memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak tari tradisi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita capai adalah 1. Memahami bentuk dalam ragam gerak tari. 2. Membandingkan jenis dalam ragam gerak tari. 3. Memahami nilai estetis dalam ragam gerak tari. 4. Mengkomunikasikan ragam gerak dasar tari dengan lisan maupun tulisan. Selanjutnya kita masuk ke materi gerak tari. 1. Bentuk gerak tari. 2. Jenis gerak tari. Dan ketiga, nilai estetis gerak tari. Tari tersusun atas gerak satu dengan gerak lainnya. Gerak tersusun atas motif-motif gerak. Jadi setiap gerak memiliki bentuk yang berbeda-beda. Jika mengingat pada pembelajaran yang lalu, gerak agem misalnya terbentuk atas gerak tangan, badan, dan juga kaki. Agem inilah yang disebut dengan bentuk gerak. Demikian juga dengan gerak trisik atau berjalan dengan kaki jinjit. Merupakan bentuk gerak yang terbentuk dari gerak berjalan dan gerak tangan. Gerak juga memiliki jenis tersendiri. Ada gerak yang tidak mendapatkan sentuhan stilasi, tetapi ada juga gerak yang diberi stilasi. Kedua jenis gerak ini menyatu dalam sebuah tari. Perpaduan antara bentuk dan jenis gerak inilah nilai-nilai estetika pada tari dinikmati selain pendukung tari, seperti tata rias dan tata busana serta properti. A. Bentuk gerak tari. Bentuk atau form sehubungan penataan dengan komposisi tari. Menurut Autard, bentuk merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi tari menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan sang penciptanya tercakup di dalam bentuk tersebut. Bentuk merupakan aspek yang secara estetis dievaluasi oleh penonton, di mana penonton pada umumnya tidak melihat setiap elemen karya seni yang ditampilkan, tetapi memperoleh kesan secara keseluruhan dari karya tersebut. John Martin menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis yang tanpa proses penyatuan ini, bentuk tersebut tidak akan terwujud. Keseluruhan atau kesatuan bentuk itu menjadi lebih bermakna daripada beberapa bagian yang terpisah. Proses menyatukan untuk memperoleh bentuk itu dinamakan komposisi. Bentuk tari berdasarkan geraknya terbagi atas dua. 1. Tari representasional. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas, seperti tari tani yang menggambarkan seorang petani. Tari nelayang yang menggambarkan seorang nelayang. Tari bondang yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Tari patenung yang menggambarkan seseorang yang sedang menenun.
2. Tari non-representasional. Tari non-representasional yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi. Contohnya, tari topeng kelana, tari serimpi, tari bedaya, tari pakarena. B. Jenis gerak tari. Gerak tari yang indah berasal dari proses pengolahan yang telah mengalami stilasi atau digayakan dan distorsi atau pengubahan. Berdasarkan jenisnya, gerak tari terbagi atas 2. 1. Gerak murni. Gerak murni adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. 2. Gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak yang tidak mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Misalnya, gerak ulap-ulap dalam tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya. C. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetis pada tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tetapi juga dapat dilihat pada geraknya. Nilai estetis pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau visual dan pendengaran atau auditif. Nilai estetis secara visual berdasarkan dari gerak yang dilakukan, sedangkan secara auditif berdasarkan iringan tarinya. Nilai estetis bersifat subjektif. Gerak bagi orang tertentu mungkin memiliki nilai estetika baik, tetapi bagi orang lain mungkin kurang baik. Penilaian ini tidak berarti tari yang ditampilkan baik atau kurang baik. Gerak pada tari merak misalnya merupakan ungkapan keindahan dari gerak-gerik kehidupan burung merak. Keindahan tersebut dituangkan dari gerak satu ke gerak lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Demikian juga tari yang berkembang di daerah Dayak, terinspirasi dari keindahan burung enggang. Kepak-kepak sayap enggan diwujudkan dalam bentuk gerakan yang gemulai, tetapi cekatan dan tangkas. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan. Persepsi menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi atau perbandingan, diferensiasi atau pembedaan, analogi atau persamaan, dan sintesis atau penyimpulan. Kesemuanya menghasilkan pengertian yang lebih luas dan mendalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut impresi. Jadi, impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat, dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi penikmat tari. Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan, serta merupakan perasaan, misalnya sedih, senang, dan lain-lain, yang dapat dikendalikan.
Tanpa adanya emosi, tidak mungkin ada kenikmatan seni. Keindahan yang ada dalam kesenian dan keindahan alam bisa dinikmati oleh manusia yang bisa beremosi, yaitu yang perasaannya bisa digugah. Emosi dapat terjadi antara penari dengan penikmat ketika gerak sebagai bahasa komunikasi non-verbal dapat menghadirkan makna sesuai yang ingin disampaikan. Pada drama tari misalnya, ungkapan emosi dapat disampaikan secara non-verbal melalui desain dramatik atau nyanyian sebagai dialog. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.